Banyak ini tokoh yang mulai mengatakan bahwa nanti itu tak akan ada presiden ke-8. Pandangan atau keyakinan Mas Dino sendiri bagaimana Mas terkait dengan itu Mas? Ya perubahan alam, Perubahan tatanan kehidupan ya? yang namanya perubahan alam pasti pemerintah berkafir bangwe bubar kantornya heran bro habis personelnya apa masih ada. Yang lanjutkan ya orang yang kan ada saatnya alam semesta ini menyisakan lawan, menyisakan yang bertahan. Jadi yang bertahan ini ya sing lanjutnya kok saya enak dan sing rana apa ya enggak ada. Sekarang gini aja, ini saya ya ini di dalam pemerintahan sehat enggak? Negara ini sudah sehat enggak? Enggak, parah ini Mas. Ibarat telur itu gosok. Ya, itu telur gosok itu urusan kesehatan. Jadi sepenting jaga ucapan kita tuh sampai ngomong elek. Penting kita membaca aja, membaca. Ininya sudah nggak ada ya, yang gitu. Sekarang gimana? Pemerintah aja kita nggak paham dengan hidup. Namun kok urip iki kudu mimpin wong akeh. Mimpin wong akeh kan kudu ngerti sejatine wong menungso. Namun kok urip dan tentrem iki dulunya ana ning atine dhewe Indonesia. Karena pendidikan nilai tidak dicerminkan. Apa ada pendidikan yang sekolah-sekolah mengajarkan tentang pendidikan nilai anak-anak secara teori, mungkin secara agama seperti ini, tapi secara penerapannya sehari-hari kan nggak ada prakteknya. Orang belajar diri sendiri dari diri masing-masing, makanya hanya orang-orang yang terpilih, orang yang bisa memahami, orang yang bisa introspeksi diri, rumangsani salah, rumangsani obat kekurangan, justru orang itu yang baik, yang gitu. Mana rumangsa pinter repot kan gitu. Orang kalau rumangsa pinter itu kan berarti egonya yang dikedepankan malah diabaikan. Jadi butuh karpet sih. Jadi kalau kita rumangsani salah, oh iya itu enak. Coba untuk ngerti kayaan. Aja sok ngulang ngono kadang dhewe kayaan kan ora sadar kan gitu. Ini kan gitu. Jadi kita terapkan dalam di kehidupan sehari-hari, kurangi untuk mencaci maki orang. Kalau ada orang salah ya ditungak wae kan muga-muga wong kae bangilingan. Ya nek munari kan doakan ini positif itu dengan sendirinya kita akan menyatu dengan alam. Jadi tujuannya alam itu sifatnya ya semesta itu sifatnya tuh asih damai itu aja, nggak usah lain. Kalau orang bisa mendalami dua ini asih menuju kedamaian ya wis itu akan menjadi kesuksesan dalam kehidupan yang sebenarnya. Meskipun orang baik, tapi ketika kemudian dia tidak bisa menyatu dengan alam, tetap dia akan nggak masalah. Baik itu ada dua kemungkinan, baik yang tersadari atau memang karena sifat. Kalau baiknya itu kita benar-benar menyadari oke kekurangan, aku mau masani ini juga. Tapi kalau baik memang dasarnya sifat itu akan tertuntun dengan sendirinya, terarah, akhirnya jadi paham juga. Tapi kalau baiknya, nah wong baik kan pasti terarah toh. Baik tapi jik ngelarani hati ini wong, kedua toh. Kadang-kadang luput karena tidak tersadari mau dan gitu. Ketika guru-guru itu terjadi nih Mas, dan alam itu terjadi nih Mas, kalau kemudian orang-orang yang tidak menghubungani dalam tanda kutip bagi alam semesta, bagi alam lah ya, nggak bisa menyatu dengan alam,
artinya kan yang akan selamat ini kan saya melihat secara general itu kan orang-orang yang baik. Terus dunia ini kalau yang tersisanya orang-orang yang baik itu kan nggak imbang, padahal baik dan buruk itu kan hakikatnya kan Jadi gini, sebenarnya itu gini, antara yang baik dan tidak itu lebih banyak yang baik. itu ya, nah, itu rasional itu. Nah sama saya ini ngatur karo sing Iya dibalik tok sini. Oke. Jadi Oke. kurvanya itu dibalik. Betul. Semangat Langsungnya dibalik itu langsung Iya. wah rasional. Rino. Kayak nih suara tenan. Jadi mau berarti kalau orang yang di zaman besok itu misalkan antara baik dan tidak itu lebih banyak baiknya, yang tidak ini berarti diberi kesempatan untuk menjadi baik. Setidaknya itu orang elek-elek banget, elek itu orang elek-elek banget. Aku nggak sabar sebenarnya pengen lihat perjamuan 2024 itu kira-kira apa yang Yang akan penting terjadi. itu kita persiapkan dulu. Biasa seperti yang saya tanyakan, kita lakukan kewajiban terlebih dahulu daripada kita mengharapkan hak. Siap. Nah itu kalau kita mengharapkan hak, kalau kita nggak bisa menjalani kewajiban, ya naik kelakon selamat, nah ora kan gitu. Harapan hanya sia-sia toh, hanya sebatas sama apa lisan kan gitu. Nah makanya kan, caranya bisa. Ya aku ngelakuin itu minta ape, buat kebaikan, ya toh enek pangroso, terus tinggal sama ibu gawe kok sehari ya rasa, terus enek alam. Misalkan ada teman saya itu dia pun bikin bibit, jadi bibit tanaman itu ya dia bikin sendiri, sudah besar ditaruh di tempat-tempat itu ya, nanti jadi pohon rindang. Itu bukti rasa cintanya pada alam semesta. Saya bumi tidak di sini dunia di penak. Apa pernah ngerti karo bumi kan gitu. Wujud konkretnya Nah. kasih terhadap alam. Tapi saya teringat nih cerita tentang Romo Barada Mas, dan katanya utangnya sampai 500 juta, dan kemudian izinnya Bunda Ratu melukis Bunda Ratu. Itu ceritanya gimana ya Mas? Coba Mas. Awalnya gimana? Romo itu dulu Romo itu apanya panjenengan gitu? ya sudah seperti saya anggap bapak saya sendiri. Karena itu tadi hidup itu perjalanan orang kan macam-macam ya. Kalau sing macam-macam lah. Iya. Dulu itu pengusaha badai di Bali. Nah, karena mengirim barang di luar negeri, kebetulan pas nggak tahu perang apa itu, bawa beberapa kontainer di luar negeri, kebetulan nggak kena belum barangnya sebagian. Akhirnya kan itu joli barangnya kancane kan. Akhirnya dia terus lari ke Jawa. Ya pokoknya waktu ngelami karo menelusuri pantai selatan dari arah timur ke barat sampai pokoknya niatnya ditunjuk para leluhur dan bisa ngarutang kan membalikkan itu. Akhirnya sampai ke Parangkusumo yang ketemu Ibu Ratu tak lukis dijual Di Parangkusumo. ya, terus akhirnya melukis ya lah kebetulan anak buahnya Pak Darmo itu Pak Murdiono gitu, Pak Murdiono ya lah akhirnya bilang kebutuhan itu 500 juta, akhirnya dibeli 500 juta kan dan setelah itu akhirnya melanjutkan perjalanan spiritual sampai sekarang. Macam Ya macam-macam kisahnya spiritual itu. Jadi diperjalankan ya. Iya. Mas, nah kalau gini, kan banyak orang lihat tayangan spiritual Jawa ini kan bermunculan banyak banget. Nah, terkadang orang ini kan bingung mau niru yang ini, nanti sama persepsinya beda lagi, sini rumus lakunya beda lagi. Nah, Kuncinya kan anak Om, gimana itu Mas? suwung. Suwung itu ya kayak saya tadi loh, saya suwung. Saya orang mikir kono kini kuwatan mulai sing kancane ora tak gagas. Nek larang sing teko kan berarti ora karepku kan gitu. Berarti karepe kono. Nek karepku kan berarti aku di pamrih. Iya. Berarti nek pamrih berarti urung iso suwung.
Nah gitu. Misalkan gini, ini soal rezeki ya. Rezeki kan orang materi kok ya. Semua namanya rezeki itu sesuatu yang membuat hati kita senang, itu rezeki. Oh, saya pikirnya rezeki duit. Duit ya Mas ya.